Provinsi Banten diprediksi kembali menjadi titik paling sibuk pada saat musim mudik Lebaran tahun 2026 ini. Sebagai gerbang vital penghubung Jawa dan Sumatera, wilayah ini bukan sekedar menjadi lintasan, melainkan titik krusial sekaligus kunci yang menentukan kelancaran arus mudik dan arus balik Lebaran secara nasional. Tantangan besar ini jelas menuntut kesiapan yang matang, guna menjamin setiap pergerakan kendaraan dan penumpang tetap terkendali di tengah lonjakan volume yang ekstrim. Tidak ingin kecolongan dengan dinamika yang terjadi setiap tahunnya, pemerintah Provinsi Banten bergerak cepat dengan melakukan rapat koordinasi bersama Kementerian Perhubungan RI pada Senin 16 Februari 2026. Berlangsung di kantor Gubernur Banten dalam kunjungan Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi dan rapat koordinasi persiapan angkutan Lebaran tahun 2026 tersebut, sinergitas dan kolaborasi yang solid nampak dengan hadirnya seluruh unsur Forkopimda, para perwakilan Bupati Wali Kota Sebanten, stakeholder terkait, serta segenap insan perhubungan untuk melakukan konsolidasi dan menentukan langkah-langkah strategis dalam penanganan arus mudik dan arus balik di Banten. Memimpin jalannya rapat koordinasi, Gubernur Banten Andra Soni menyambut hangat kehadiran Menteri Perhubungan RI Dudi Purwagandi. Andra menilai rapat koordinasi tersebut menjadi upaya strategis dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota dalam rangka menjaga kondusivitas dan kelancaran arus mudik dan arus balik di tahun 2026. Andra Soni menegaskan pemerintah Provinsi Banten berkomitmen untuk bersinergi dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten kota, aparat keamanan dan seluruh operator transportasi agar kesiapan arus mudik dan arus balik Idul Fitri 1447 Hijriah dapat dilakukan secara maksimal. Di samping sebagai akses bagi para pemudik, Andra juga menyampaikan potensi lonjakan wisata di Banten yang biasa terjadi di kawasan Anyer, Carita, dan Tanjung Lesung selama libur Lebaran berlangsung yang juga memerlukan perhatian dan penanganan agar tidak terjadi penumpukan volume kendaraan. Angkutan Lebaran tahun 2026 bersama Bapak Menteri Perhubungan Republik Indonesia. Terima kasih Bapak Menteri atas atensi khusus Bapak terhadap sektor transportasi di Provinsi Banten, dan melalui rapat koordinasi menjadi forum penting untuk memperkuat kesiapan, koordinasi dan inovasi dalam menghadapi arus mudik dan arus balik Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Saya langsung saja Pak, berdasarkan kebijakan fleksibilitas kerja ASN melalui SE Menpan RB nomor 2 tahun 2006 dan WFA bagi dan pekerja atau buruh melalui surat edaran Menteri Ketenagakerjaan nomor sekian berprediksi puncak arus mudik terjadi pada 13-14 Maret 2026 dan puncak arus balik 28 dan 29 Maret 2026. Pemerintah Provinsi Banten berkomitmen untuk bersinergi dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten kota, aparat keamanan, serta seluruh operator transportasi guna memastikan angkutan Lebaran 1447 Hijriah berjalan dengan aman, lancar, tertib, dan selamat. Bapak Menteri yang kami hormati, pada kesempatan ini juga dapat kami sampaikan bahwa selain arus mudik, kawasan kami, kawasan pariwisata Anyer Carita, Tanjung Lesung juga menjadi destinasi wisata unggulan pada saat liburan nanti. Karena itu rapat koordinasi pada hari ini dapat diharapkan lahir rekomendasi strategis penguatan manajemen lalu lintas terpadu, termasuk rekayasa lalu lintas dan skema pengendalian kepadatan di titik rawan. Dan saya ingin menyampaikan satu hal yang saat ini menjadi perhatian masyarakat, yaitu terkait tol yang rusak, jalan-jalan nasional yang juga perlu penanganan. Kalau terkait dengan jalan provinsi, jalan kabupaten, tentu itu menjadi tanggung jawab kami yang insya Allah akan langsung kami tindak lanjuti. Kami mohon bantuan untuk koordinasinya atau dapat mengkoordinasi terkait dengan jalan-jalan nasional yang kewenangan pusat yang saat ini menjadi perhatian masyarakat. Saya tidak perlu sebutkan di wilayah mana saja, tapi intinya hari ini atensi masyarakat adalah kepada keselamatan pengguna jalan, khususnya yang kami mohon dikoordinasikan adalah jalan-jalan nasional. Bapak Menteri yang kami hormati, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Kami mohon arahan, mohon supportnya agar kami bisa melaksanakan kegiatan ini dengan baik. Terima kasih.
menjadi forum untuk menyatukan persepsi antara jajaran Forkopimda, para kepala daerah serta seluruh insan perhubungan seprovinsi Banten. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi memaparkan proyeksi dan kesiapan angkutan lebaran tahun 2026 berdasarkan hasil survei angkutan lebaran tahun 2026 yang telah dilakukan dengan mengidentifikasi preferensi dan mengukur persepsi masyarakat yang akan melakukan perjalanan. Dari hasil survei potensi pergerakan angkutan lebaran 2026, Provinsi Banten termasuk dalam 5 besar provinsi asal favorit nasional dengan pergerakan diperkirakan mencapai 7,08% atau 11,17 juta orang. Dari data yang sama, Menteri Dudi juga memaparkan moda transportasi pilihan masyarakat yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2 dan roda 4 yang diikuti moda transportasi bus dan kapal penyeberangan. Memetakan potensi pergerakan angkutan lebaran 2026, Menteri Dudi Purwagandi menyebutkan untuk memecah kepadatan dan lonjakan pemudik, pemerintah pusat telah menetapkan kebijakan Work from Anywhere atau WFA pada tanggal 16 dan 17 Maret pada masa arus mudik, serta ada tanggal 25 hingga 27 Maret 2026 pada masa arus balik. Provinsi Banten memiliki posisi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan angkutan lebaran. Berdasarkan hasil survei nasional, Provinsi Banten termasuk dalam 5 besar daerah asal pergerakan besar secara nasional. Tidak hanya itu, simpul transportasi terpadat yaitu pelabuhan penyeberangan dan bandara juga berada di wilayah Provinsi Banten. Oleh karena itu, koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Banten menjadi kunci dalam memastikan arus mudik dan arus balik masyarakat pada masa angkutan lebaran 2026 agar berjalan dengan selamat, aman, lancar, dan terkendali. Berdasarkan hasil survei yang kami lakukan bekerjasama dengan BPD, Kominfo dan BPS serta pemerintah, perakiraan pergerakan masyarakat selama lebaran tahun 2026 adalah sebesar 50,60% dari penduduk Indonesia atau sebesar 100, turun 1,75% dibandingkan survei tahun 2025. Mohon diwaspadai Bapak Ibu sekalian bahwa survei memang mengalami penurunan 1,75% dibandingkan survei tahun 2025 yang sebesar 146 juta. Namun dalam realisasinya ternyata realisasi lebaran tahun 2025 itu jumlah pergerakan adalah sebesar 154 juta. Jadi ada kemungkinan pada survei maupun pada survei yang hanya menunjukkan 143 juta, realisasinya mungkin akan lebih sama karena ada beberapa kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan khususnya swasta itu diberikan pada hari-hari akhir. Jadi kita tetap harus mewaspadai jumlah pergerakan orang yang akan melakukan perjalanan lebaran, kemungkinan juga kurang lebih akan sama dengan tahun kemarin. Jadi realisasi berdasarkan mobile posisi data Pak Gubernur adalah tahun kemarin itu ada sebesar 154 juta. Artinya potensi pergerakan realisasi 2026 berpeluang lebih tinggi dari angka survei. Ini menjadi dasar kita untuk tetap menyiapkan secara optimal dan maksimal, khususnya di wilayah mobilitas tinggi seperti Provinsi Banten. Provinsi Banten termasuk dalam 5 besar provinsi asal pergerakan masyarakat sebanyak 11,17 juta orang. Selain itu, wilayah Provinsi Banten merupakan wilayah dengan potensi pergerakan yang sangat padat, mengingat untuk pergerakan dari Jawa dan Jakarta ke Pulau Sumatera via jalur darat dan penerbangan, semua kendaraan akan melewati Provinsi Banten. Daerah asal pergerakan masyarakat Jabodetabek terbesar yaitu Kabupaten dan Kota Tangerang, memiliki total pergerakan sebesar 4,95 juta orang. Sementara itu, provinsi tujuan favorit masyarakat Jabodetabek salah satunya adalah menuju Lampung sebesar 778.000 orang.
Moda transportasi yang paling dominan adalah mobil pribadi sebesar 52,9%, disusul sepeda motor dan bis. Mobil kurang lebih sebesar 76,24 juta, disusul sepeda motor 24,08 juta dan bis 23,34 juta. Semua menggunakan jalur darat. Mayoritas pengguna mobil memilih jalan tol sebesar 66,40%, dan untuk pengguna sepeda motor mayoritas memilih jalur alternatif yaitu sebesar 35,90%. Selain memastikan kesiapan angkutan Lebaran 2026, pada kesempatan tersebut Dudi Purwagandi turut memaparkan tentang upaya antisipasi kemacetan yang terjadi di beberapa titik rawan macet seperti pasar serta sejumlah kawasan wisata di Banten. Rapat koordinasi persiapan angkutan Lebaran tahun 2026 yang berlangsung di Pendopo Gubernur Banten menjadi momentum penting untuk menyatukan komitmen antara pemerintah pusat dan daerah. Tidak hanya arahan dari Menteri Perhubungan, forum ini juga menghadirkan diskusi mendalam antara Menteri Perhubungan, Gubernur Banten, serta jajaran Forkopimda dan kepala daerah yang semuanya duduk bersama untuk memastikan kesiapan infrastruktur dan pelayanan angkutan Lebaran tahun 2026 dapat berjalan optimal. Dalam pertemuan tersebut, seluruh elemen terkait secara terbuka membedah berbagai potensi permasalahan, mulai dari titik rawan kemacetan hingga kesiapan moda transportasi penyeberangan. Selain mengidentifikasikan tantangan, rapat ini juga merumuskan langkah antisipasi strategis dan solusi taktis di lapangan guna meminimalisir permasalahan yang tidak diinginkan. Pemerintah Kabupaten Kota dan Pak Wali Kota Cirebon, Wakil Wali Kota Serang, Wali Kota Tangerang, dan Wakil Bupati Pandeglang, serta Bapak Ibu semuanya yang saya hormati. Kita mulai untuk peninjauan lanjut karena sudah disampaikan dari kebijakan dari Kementerian Perhubungan dalam pemerintah pusat untuk melakukan kebijakan terkait dengan penyelenggaraan angkutan Lebaran di Indonesia, khususnya di wilayah Provinsi Banten. Untuk mendukung kegiatan ini, saya selaku moderator mohon dari Polda Banten izin untuk menyampaikan kesiapan-kesiapan yang dilaksanakan. Silakan dari Kepulauan Banten. Nah, ini BBJ ini ada beberapa permasalahan Bapak Menteri yang sekarang. Ada beberapa perbaikan, mengingat ini agak sempit jalanan. Ada perbaikan di sana di jalan di pos. Karena memang ini akan kami siapkan menjadi buffer zone, Bapak. Buffer zone. Terus kemudian mungkin Bapak Menteri sudah merasakan survei di sana. Jalanan di sana padat, kecil. Nanti Bapak. Ada beberapa perbaikan jalan. Kalau ini tidak selesai, sampai sekarang masih dilakukan perbaikan. Kalau tidak selesai sampai menjelang operasi nanti, pasti akan terjadi kemacetan yang cukup panjang. Kami mohon ada CCTV dari dipasang di BBJ CCTV. Nanti kami akan juga membuat surat, kami akan pasang. Kemudian mungkin dari Bapak juga menambah CCTV di sana untuk memonitor Ciwandan dan BBJ. Saya rasa demikian Bapak, mungkin ini curhatan kami persiapkan operasi ketupat nanti tahun ini. Pada intinya kami juga dibantu oleh Forkopimda, dibantu oleh bapak-bapak yang lain. Kami siap melaksanakan operasi ketupat Lebaran tahun ini. Beberapa titik yang kita perbaiki dan itu kita harapkan bisa diselesaikan sebelum Lebaran, dan
pengaturannya kita atur sedemikian rupa nanti dari Pak Kapolri Cirebon maupun dari BPJN melakukan pengaturan supaya bisa selesai sebelum Lebaran dan tidak mengganggu arus ketika selama perbaikan. Tadi teknis termasuk pengaturan kontraflow dan sebagainya, teknis bagaimana melakukan patching itu juga tadi dibicarakan sehingga harapannya bisa selesai. Memang di sana jalanan padat dan kecil, kami menyadari itu, namun yang paling penting adalah perbaikan harus dilakukan, Pak. Menghindari jangan sampai timbul korban karena kerusakan jalan tersebut. Kemudian berkaitan dengan pelabuhan BPJ, memang pada saat Natal kemarin terjadi kekurangan kapal, namun pada pada angkutan lebaran 2026 kami sudah minta ada 12 kapal yang akan disiapkan itu untuk di BPJ, kemudian juga 12 kapal di Ciwandan. Jadi harapannya itu bisa teralihkan dari kedua pelabuhan terbesar. Rasa syukur diungkapkan Gubernur Banten Andra Soni atas kunjungan yang dilakukan Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi. Menurut Andra, kunjungan dan rapat koordinasi yang dilakukan merupakan langkah awal yang dilakukan Pemprov Banten yang nantinya akan dilanjutkan dengan koordinasi internal dalam rangka melaksanakan arahan pemerintah pusat. Andra juga menegaskan pemerintah Provinsi Banten akan berupaya maksimal melalui kolaborasi dan koordinasi lintas sektor agar penyelenggaraan angkutan Lebaran 2026 dapat berjalan tanpa kendala. Pak Menteri Perhubungan melakukan kunjungan dalam rangka koordinasi terkait dengan penyelenggaraan angkutan Lebaran tahun 2026. Seluruh stakeholders ikut dalam rakor ini dan ini merupakan awal. Nanti kita akan terus melakukan koordinasi, beberapa hal telah disampaikan tadi dan semua akan terus kita koordinasikan supaya penyelenggaraan angkutan mudik tahun 2026 bisa berjalan dengan lancar. Demikian. Apresiasi datang dari Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi kepada jajaran Pemprov Banten, Forkopimda, serta perwakilan DKI Jakarta. Mengingat wilayah hukum Banten yang beririsan langsung dengan wilayah metropolitan, Menhub menilai kesuksesan mudik 2025 di era Presiden Prabowo Subianto harus menjadi standar minimum untuk dicapai kembali di tahun 2026. Selanjutnya, untuk kembali mensukseskan arus mudik dan arus balik 2026 di Banten, Kementerian Perhubungan telah menyiapkan skema 4 pelabuhan utama di wilayah Banten. Strategi ini diambil guna memecah konsentrasi kendaraan yang selama ini dipusatkan di kawasan Pelabuhan Merak. Adapun 4 pelabuhan yang disiapkan yakni Pelabuhan Ciwandan Pelindo akan melayani kendaraan roda 2 dan angkutan kecil. Pelabuhan Krakatau Bandar Samudra KBS disiapkan sebagai alternatif menuju Pelabuhan Panjang. Pelabuhan Merak difokuskan untuk kendaraan pribadi dan bus. Dan Pelabuhan BBJ Bojonegara akan melayani khusus kendaraan truk berukuran besar. Menteri Dudi Purwagandi menyebutkan Banten sebagai wilayah yang sangat spesifik dan membutuhkan perhatian khusus. Berbeda dengan arus mudik ke arah timur yang akan terpecah ke berbagai kota seperti Cirebon hingga Semarang, arus ke arah barat justru memiliki karakteristik yang sedikit berbeda. Tidak hanya imbauan, pemerintah juga menegaskan adanya sanksi tegas bagi para operator yang melanggar standar keselamatan. Aturan ini berlaku untuk seluruh moda transportasi, mulai dari angkutan laut hingga moda lainnya. Langkah ini diambil demi menjamin keamanan dan keselamatan pemudik, sekaligus memastikan setiap operator bertanggung jawab penuh pada layanannya. Ditambahkan Dudi, sebagai bentuk dukungan nyata, pemerintah turut menyediakan stimulus berupa program mudik gratis dan penguatan layanan penyeberangan. Penyediaan fasilitas ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memberikan layanan tambahan bagi masyarakat, agar beban biaya perjalanan mudik dapat lebih ringan dan terorganisir dengan baik. Dari sisi infrastruktur darat, pemerintah akan kembali melakukan pembatasan operasional bagi angkutan darat sumbu 3 ke atas. Kebijakan ini diambil agar beban jalan tol maupun jalan nasional tidak terlalu berat saat puncak arus mudik berlangsung. Terkait perbaikan jalan, pemerintah menargetkan seluruh jalan utama sudah dalam kondisi mulus pada H-10 Lebaran. Saat ini proses perbaikan terus dikebut dan diharapkan bisa rampung lebih cepat berkat koordinasi yang intensif di lapangan. Dan sekali lagi saya menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi karena di tengah liburnya saya berkenan hadir Pak dalam rapat pagi ini berkaitan dengan persiapan penyelenggaraan angkutan Lebaran tahun 2026.
sebagaimana teman-teman media ketahui bahwa Banten menjadi salah satu titik yang krusial dalam penyelenggaraan angkutan lebaran khususnya untuk penyeberangan. Nah, dengan rapat koordinasi kali ini kita harapkan bahwa penyelenggaraan akan berjalan dengan lancar, koordinasi secara baik sehingga apa yang sudah kita lakukan pada tahun 2025 di mana penyelenggaraan lebaran sebagaimana disampaikan oleh Presiden Prabowo bahwa kita berhasil dengan baik pada tahun 2025, harapannya pada tahun 2026 kita dapat menyelenggarakan angkutan lebaran di wilayah Provinsi Banten dengan lebih baik lagi. Demikian yang saya dapat kami sampaikan. Sekali lagi kepada masyarakat saya ingin menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa yang sebentar lagi akan kita masuki. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Banten kenapa menjadi perhatian khusus? Kalau teman-teman media perhatikan, arus mudik yang ke arah timur itu memang cukup besar, namun kemudian itu akan terpecah ke beberapa kota. Kota Cirebon, kemudian kota Brebes, Tegal, Semarang dan sebagainya pecah. Kalau datang 1.000 dari Jakarta atau Jabodetabek ke arah timur, maka tidak akan 1.000-1.000-nya sampai di ujung Jawa, itu akan terpecah. Tapi kalau dari Jabodetabek ada 1.000, maka sampai ujung Merak itu adalah 1.000. Itu menjadi tugas kita supaya kita bisa mengurai karena tujuan akhirnya masih di Pulau Sumatera. Jadi kita harus memastikan bahwa penyeberangan yang akan dilakukan oleh masyarakat atau saudara-saudara kita merayakan Lebaran itu bisa kita atur sedemikian rupa supaya tidak terlalu terjadi kemacetan di wilayah Banten. Nah, maksud saya begini, teman-teman, bahwa selama 2025 dari evaluasi kami, malah kami juga melakukan monitor terhadap hari per hari, jam per jam, semua titik-titik di pelabuhan, semua pelabuhan kami memantau dengan Polda itu tidak terjadi antrian cukup besar sampai keluar. Antisipasinya tadi sebagaimana yang disampaikan oleh pihak Polda, harapannya bahwa untuk di setiap pelabuhan BBJ maupun Ciwandan disediakan kapal yang lebih banyak. Nah, sekarang ini kita akan menyediakan minimal 12 kapal di pelabuhan BBJ maupun pelabuhan Ciwandan sehingga alur dari kendaraan-kendaraan yang melewati pelabuhan tersebut bisa berjalan dengan baik. Jadi minimal kami akan menyediakan 10 kapal yang melayani penyeberangan. Untuk mendukung kelancaran di titik penyeberangan, pemerintah memastikan kesiapan armada dengan menyiapkan minimal 12 kapal yang akan beroperasi di pelabuhan BBJ maupun Ciwandan. Kesiapan jumlah kapal ini diharapkan dapat mempercepat proses bongkar muat sehingga antrian kendaraan dapat diminimalisir.